Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam Bu Hartini. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Sesuai janji kemarin ya Bu, apa kita bisa berbincang-bincang sebentar Bu? Boleh sekali Bu Hartini. Silahkan. Bu Hartini pernah ingin berdiskusi dengan saya ya mengenai coaching menggunakan Alur Tirta. Bu Hartini akan melakukan coaching bersama Pak Edi ya. Saya di sini bertugas sebagai pengamat ya Bu. Iya Bu. Baik Bu. Jadi kita akan melaksanakan 4 kriteria ya Bu ya. Yang pertama sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bu Hartini ingin kembangkan pada kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang lebih spesifik kompetensi mana yang ingin Ibu terapkan? Yang saya ingin terapkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, karena dapat menggali potensi coach Bu. Oh iya, saya catat dulu ya semuanya ya Bu ya. Berarti untuk mengetahui di mana untuk mencapai pengembangan kompetensi tersebut, kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan coachingnya ya? Kapan kira-kira Bu? Kebetulan hari ini saya ada janji dengan Bapak Rahman, coach saya Bu. Oh iya, jadi nanti saya akan menyampaikan ketercapaian kompetensi Ibu setelah kegiatan coachingnya selesai ya Bu ya? Iya Bu, terima kasih Bu Yeti. Iya, sama-sama Bu Hartini. Kita tunggu Pak Rahmannya datang ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya minta waktunya sebentar? Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Waalaikumsalam. Baik Pak Edi, apa yang Bapak mau ceritakan? Begini, Bu Tini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Menurut Pak Edi, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi, Bu, atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar, Bu. Jadi solusi terkait antusias siswa Pak ya dalam pembelajaran. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau saya ingat kembali sih Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya mungkin sepertinya sedikit membosankan Bu. Terlalu monoton, saya selalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, mungkin saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut pendapat Bapak,
Apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya juga ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, kira-kira apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas ya Pak? Kemungkinan sih karena tugas saya sih, Bu, terlalu banyak mungkin ya, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan menyenangkan. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa aja di kelas? Saya sih biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Ada nggak Pak sumber belajar selain buku teks? Kalau saya pikir-pikir sih ada, Bu, sumber belajar banyak, Bu, seperti video di YouTube, artikel di blog, tulisan ilmiah di internet, Bu, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren yaitu TikTok atau di IG. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, Bu, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya pun juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi, Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas saya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau yang lainnya, Bu. Bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Sekarang, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Oh ya Pak, apa kira-kira Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Hari ini alhamdulillah saya bisa mampu mengidentifikasi, Bu, apa yang perlu saya lakukan dalam proses pembelajaran nanti di kelas dan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran dengan baik. Baik Pak, karena sudah bel Pak, sekali lagi semoga semua rencana Bapak berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Saya tunggu cerita perkembangan rencana pembelajaran selanjutnya ya Pak. Siap, Bu. Terima kasih Bu Tini atas waktunya untuk sharing hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Bu. Amin. Terima kasih. Iya Pak. Waalaikumsalam Ibu Yeti. Gimana nih perasaannya setelah melaksanakan kegiatan coaching? Alhamdulillah lega dan juga senang Bu karena sudah melalui kegiatan coachingnya, serta tentunya ingin mengetahui hasil pengamatan dari kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan. Baik, saya juga ikut senang Bu Hartini karena sudah turut membantu kegiatan coaching ini. Baik Bu Hartini, seperti perbincangan kita kemarin, untuk hasil pengamatannya akan saya sampaikan setelah kegiatan coaching dilakukan. Dan Ibu sudah melakukan kegiatan coachnya sekarang ya? Iya Bu. Nah Bu Hartini, berdasarkan hasil
hasil pengamatan saya tadi, kompetensi yang Ibu ingin kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Sudah terlaksana dengan baik. Ini tergambar dari isi perbincangan Ibu dengan coaching saat coaching yang telah digunakan tadi dengan menggunakan Aluktirta, yaitu yang pertama tujuannya tadi sudah jelas ya Bu ya, apa yang ingin disampaikan, kemudian dari identifikasinya juga sudah terlihat, kemudian dari rencana aksinya sampai ke komitmen dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan. Nah, nanti hasilnya ini akan saya kirim ke Bu Hartini lewat WhatsApp ya, supaya bisa menjadi bahan referensi ke depannya untuk kegiatan coaching lainnya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Saya lega sudah mendengarkan hasilnya. Ya, sama-sama Bu Hartini. Sekali lagi terima kasih sudah membantu Bu. Saya pamit Bu, mau ke kelas lagi untuk mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hartini Hafiz selaku coach dan Pak Edi Rahman sebagai coach. Dari pengamatan yang saya lakukan tadi berdasarkan perbincangan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, di mana saya bisa mengamati mulai dari tujuan awal perbincangan, coach sudah menyampaikan untuk mengajak diskusi terhadap coach. Kemudian coach juga menyampaikan kalau coach merasa murid di kelas yang coach ajar kurang antusias menerima pembelajaran. Selain itu hanya 50% setiap kelasnya. Kemudian dari situ juga saya bisa melihat